Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Zahwa Ainunisa kelas 4A MI Al-Amin akan menceritakan kisah perjuangan Jenderal Sudirman, sang ahli pembuat taktik dalam perang gerilya. Jenderal Sudirman lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Bodas, Karangjati, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau memulai pendidikannya di sekolah bernama Hollands Inland School. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikannya ke Taman Siswa dan masuk ke Sekolah Guru Hik Muhammadiyah Surakarta. Beliau tidak menyelesaikan sekolahnya, namun ia mengajar sebagai guru di His Muhammadiyah Cilacap. Karir militernya dimulai pada tahun 1943 dan bergabung dalam pasukan pembela tanah air Peta. Setelah pelatihan, beliau dijadikan komandan batalion Peta di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Pak Sudirman bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat TKR. Saat itu, Pak Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Karena kepiawaiannya, beliau pun diangkat menjadi Panglima TKR dengan pangkat kolonel. Pertempuran besar yang dipimpin beliau pertama kali adalah Pertempuran Palagan Ambarawa, di mana Indonesia menang melawan tentara sekutu Inggris dan Nica Belanda. Akhirnya pada 18 Desember 1945, Pak Sudirman dilantik menjadi jenderal. Hingga kini beliau dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Salah satu kiprah Jenderal Sudirman dalam mempertahankan Indonesia adalah perang gerilya yang berlangsung pada akhir Desember 1948 awal Juli 1949. Gerilya adalah cara berperang sembunyi-sembunyi dan menyerang dengan tiba-tiba. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Strategi perang gerilya ini bertujuan untuk memecah konsentrasi Belanda. Teman-teman, perang gerilya itu merupakan respon Indonesia atas agresi militer II yang dilancarkan oleh Belanda. Pada 14 Desember 1948, Belanda kembali masuk ke Indonesia dan melakukan penyerangan di beberapa wilayah, terutama di Jawa. Belanda menyerang ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta, dimulai dari Pangkalan Udara Maguwo. Mereka berhasil menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Meski sedang sakit, Jenderal Sudirman tetap mampu memberikan strategi perang yang baik dan bisa memotivasi pasukannya. Beliau memang tidak berperang langsung, namun pemikirannya lah yang memimpin para prajurit. Dengan taktik perang gerilya,
Belanda jadi kebingungan karena ada serangan yang dilakukan secara tiba-tiba. Di samping itu, Jenderal Sudirman juga menyiapkan sebuah serangan yang direncanakan dengan matang. Serangan itu dilakukan pada 1 Maret 1949 pagi serentak di seluruh wilayah Indonesia. Fokus serangan itu adalah di ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta. Pada 1 Maret 1949 pukul 06.00 wib sirine di seluruh penjuru kota Yogyakarta dibunyikan sebagai tanda serangan dimulai. Selagi Jenderal Sudirman bergerilya di pelosok desa, serangan di Yogyakarta itu dipimpin oleh Letkol Soeharto, Vence Sumual, Mayor Sarjono, Mayor Kusno, Letnan Amir Murtopo, dan Letnan Masduki. Strategi perang gerilya yang dilakukan dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur itu pun membuahkan hasil. Akhirnya Belanda pun berhasil dipukul mundur. Wah, hebat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.